Saat ini akan kami bawakan kepada Anda semua penggalan cerita fiksi yang terinspirasi dari sejarah lampau Jepang Korea. Film yang dibalut dengan kesan horor misteri ini akan membawa kita semua untuk merenung. Aduh. Ih, ngapain sih? Apanya? Ganggu aja. Ini lagi mau bawain sinopsis tahu? Terus kenapa serius banget gitu? Biar kesan tegang dan misteriusnya muncul lah. Kan ini review horor. Setelan biasa aja napa? Kail tuh gak cocok tahu kayak gitu. Protes aja. Ya udah ya. Oke, lanjut nih. Sampai mana tadi? Aduh. Diambil dari bahasa Latin exhumare, yang berarti menggali keluar atau mengeluarkan dari kubur, mengisahkan tentang perjalanan horor syarat misteri yang dialami dua dukun muda beserta dua ahli Feng Shui. Mereka diharuskan untuk menghadapi kekuatan mistis yang terkubur lama sebagai sejarah dua negeri. Latar belakang terjadinya kisah ini didasari oleh keluarga kaya raya yang mengalami suatu masalah yang aneh. Disinilah peran 4 ahli supranatural kita muncul untuk memecahkan misteri yang terjadi. Ngambang banget dah sinopsisnya. Makin dibahas makin penasaran kan? Ya begitulah misteri. Untuk itu, langsung saja ajak rekan dan taulan. Siapkan kudapan, lalu atur mode rebahan. Dan selamat menyaksikan. Kisah diawali dengan unsur rasisme. Maksud kami, kisah diawali dengan sepasang pemuda berbakat yang berangkat dari Korea Selatan menuju Amerika Serikat untuk urusan yang cukup memikat. Ya, mereka adalah Mbak Warin dan Mas Bong. Sesampainya di sana, mereka dijemput asisten dari keluarga yang kaya raya untuk segera menuju suatu rumah sakit. Rupanya anak lain yang kaya raya ini mengalami kejadian yang cukup aneh. Dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah secara medis, namun setelah dilahirkan, sang bayi tidak berhenti menangis. Segera dua maut kita ini langsung melakukan sebuah ritual supranatural untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sini Mbak Warin dan Mas Bong akhirnya bertemu sang klien utama, yaitu Park Ji-young. Kita sebut saja Mr. Park. Mr. Park menerangkan bahwa ada beberapa hal yang terjadi pada keluarganya yang mungkin saja berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Orang kaya belum tentu tenang ya, banyak juga masalahnya ternyata. Tetapi Mbak Warin menjelaskan bahwa ia sering melihat bayangan asing semenjak ia memasuki rumah Mr. Park. Bayangan ini diartikan sebagai sebuah kutukan. Lah, kok dia bisa tahu? Karena Scene beralih ke dua bapak-bapak yang sedang makan. Mereka adalah Paman Kim dan Paman Yong yang merupakan ahli Feng Shui. Saat mereka sedang makan, seperti yang diduga Mbak Warin dan Mas Bong datang untuk bertamu. Mbak Warin dan Mas Bong tentunya datang bukan tanpa alasan. Mereka menawarkan kerjasama dalam kasus Mr. Park. Paman Kim bersama rekannya pun bertemu dengan Mr. Park. Secara profesional, Paman Kim menjelaskan alur terkait bidang kerjanya, selagi Mr. Park mengingatkan untuk tidak membuka peti mayat dari kakek Mr. Park. Wait. Kenapa peti mayat dah? Apa maksudnya? Jadi Paman Kim dan Paman Yong adalah ahli Feng Shui yang bidang kerjanya fokus berkaitan dengan tanah makam. Oh, nilai elemen mayat dan alam ya. Dunia kerjanya berarti kayak ngasih saran untuk jual atau beli suatu lahan ke perusahaan pengembang atau properti ya? Naruhodo. Paman Kim kemudian menyarankan untuk melihat makam dari kakek Mr. Park yang diduga adalah sumber terjadinya semua masalah. Makam macam apa dah yang ada di pegunungan dan di tanah pribadi kayak gitu? Lah, makam sederhana ternyata. Eits, makam bukan sembarang makam ini loh. Setelah memeriksa keadaan, Paman Kim menemukan informasi menarik. Tanah makam dipilih oleh Biksu Kisune dan alasan mengapa makam tersebut dibuat sangat sederhana karena sang kakek dulunya merupakan orang penting negara, sehingga makamnya disamarkan untuk terhindar dari para perampok makam. Tetapi sebelum bergerak pulang, para ahli berdiskusi di dalam mobil. Paman Kim menyinggung bahwa ia tidak pernah menemukan pemakaman semacam itu. Ia juga mengingatkan bahwa rubah yang Mbak Warin lihat di awal merupakan suatu tanda yang buruk. Wait, sebentar. Rubah? Gisune? Oi. Jangan-jangan Gisune itu kitsune atau rubah dalam bahasa Jepang. Ah, benar. Ada folklornya itu. Wah, tahu juga kamu. Iya. Zen desu.
Saat Mr. Park sedang membujuk Paman Kim untuk menolongnya, Mbah Wari menyarankan untuk melakukan ritual desa Gul. Menjelang pelaksanaan ritual, Bibi dan Mr. Park datang untuk melihat prosesi ritual dan pemindahan makam. Ritual dianggap berhasil, lalu peti akan dibawa menuju tempat kremasi. Namun para penggali yang berniat untuk menutup galian malah karena kremasi di saat hujan dianggap sebagai hal yang tabu, dua ahli Feng Shui menyarankan untuk menginapkan makam ke sebuah rumah sakit terdekat. Namun, betapa rakusnya manusia, bahkan mayat pun dirampok. Hingga ternyata itulah awal mula bencana mengerikan terjadi. Makhluk yang mengaku sebagai sang kakek tersebut kini menyerang satu persatu keluarga Mr. Park. Mulai dari yang paling tua hingga yang paling muda. Ya, termasuk juga Mr. Park itu sendiri. Namun pasukan Power Rangers kita ini tidak diam begitu saja. Mbah Warim dan Mas Bong dan Paman Yong melakukan ritual penarikan dan berhasil mendapatkan makhluk tersebut. Hingga tiba-tiba, mereka yang tadinya ingin mengkremasi peti saat sedang hujan pun kini terpaksa bersiap untuk melakukan sambil menunggu persetujuan anggota keluarga Mr. Park. Proses kremasi yang diyakini sudah menyelesaikan sumber masalah klien, ternyata hanyalah proses sederhana dari ketakutan yang nyata selanjutnya. Kalian masih ingatkah dengan abang gali kubur yang membunuh hewan di pemakaman? Nah, begini tampangnya sekarang. Paman Kim yang dimintai tolong olehnya berangkat ke pemakaman menyebalkan itu lagi. Ia kemudian memeriksa liang dan menemukan Hebiona? hibrid onta. Ular berkepala perempuan. Hebiona. Ada folklornya juga tuh. Paman Kim yang bermental kayu ini pun meneruskan penggalian hingga akhirnya ia menemukan makam lagi. Layaknya plot standar di film-film horor, para main karakter kita memutuskan untuk membawa makam mencurigakan tersebut. Tadinya asap. Malah sekarang mainnya sama api. Benar-benar nyari mati. Mengingat hari sudah sangat malam, mereka akhirnya memutuskan belok ke kuil Paman Feng untuk Numpang makan dan turu. Yare-yare, bawa api ke rumah orang. Tanda-tanda ada nyawa bakal hilang nih. Bibi dan Mr. Park pun datang untuk berbicara langsung sebagai perwakilan pihak klien. Saat buka-bukaan tersebut, terkuak fakta bahwa sang kakek merupakan pengkhianat bangsa dan biksu Gisune merupakan orang Jepang asli bernama Murayama Junji. Saat Paman Feng sedang bersiap untuk tidur, ia mendengar sesuatu yang janggal dan ternyata ketindihan juga ada ya di luar negeri. merasa ada yang aneh, Mas Bong pun memeriksa keadaan sekitar dan menemukan fakta bahwa mainan api yang mereka bawa alias makam sudah terbuka. Dan tiba-tiba, sesuatu yang besar datang dengan pakaian ala samurai Jepang. Mbah Warim yang merasakan bahaya mendekat pun langsung tunduk dengan melakukan siasatnya. Ikan atau melon? Aku yakin pasti ada makna sejarahnya ini. Kan nyari perkara sih pada ke rumah orang pula. Kalau mereka nggak bawa makam itu, sebenarnya bisa dibilang urusan Mr. Park udah selesai kan? Wah, bener juga katamu. Mas Bong yang datang melawan dengan besi dibuat tak berdaya. Sedangkan Mbah Warim diberi plot main karakter yang sangat tebal. Wah, siluman ya? Kayak Banaspati. Mbah Warim, Paman Kim, dan Paman Yong saling bertukar informasi, seperti halnya siapa sosok siluman yang menyerang mereka, lalu apa motif sebenarnya dari para perampok makam, dan mengapa ada siluman Jepang yang nyasar ke Korea. Di balik diskusi yang terbilang alot itu, Paman Kim menyampaikan niatnya untuk menyelesaikan misteri seorang diri yang didasari semangat patriot untuk anak cucu bangsa. Jadi itu sebabnya Kak Nami nyebut mereka sebagai pasukan Power Rangers ya? Iya. Namun tentunya mereka berangkat bukan tanpa persiapan dan rencana. Mereka berencana membagi tugas untuk memancing sang penjaga wilayah, yaitu Shogun, supaya keluar dari wilayahnya, sedangkan yang lainnya bertugas mencari pasak besi yang terkubur. Hingga tibalah pertarungan sebenarnya di tengah malam. Sang Shogun benar-benar menampakkan diri dan terpancing ke arah pohon besar yang sudah ditentukan. Di sana Mbah Warim mengadakan podcast goib
dengan dalih bahwa dirinya adalah makhluk jelmaan pohon besar. Shogun yang merasa podcastnya membosankan pun kemudian menemukan fakta bahwa ia sudah ditipu oleh para manusia. Lagi-lagi plot tebal main karakter dikeluarkan. Kode Mbah Warim yang berupa nenek tua tiba-tiba muncul untuk melindungi Mbah Warim. Shogun dibuat mundur oleh sang nenek dan merasa ada kejadian janggal di tempat ia bersemayam. No, Paman Kim, run for your life. Sebagai rekan yang bertanggung jawab, Mbah Warim dan Paman Yong berusaha menuangkan darah kuda kepada tubuh sang Shogun, sehingga cukup mampu melemahkan siluman nyasar tersebut. Di saat kemenangan terasa sudah di depan mata, Mbah Warim dan Paman Yong mencoba menolong Paman Kim. Namun ternyata, saat ditampilkan kilas balik sang Shogun kepada Mbah Warim dan Paman Yong, muncul Paman Kim yang akhirnya menyadari apa lawan Feng Shui dari besi, sehingga menutup adegan malam berdarah tersebut. Di akhir kita ditampilkan sosok bahagia dari para main karakter kita saat pernikahan anak Paman Kim dilaksanakan. Selesai, ending yang berwarna bukan? Kyle tadi bilang ending kenapa banyak diamnya? Aku keasikan nikmatin film. Kanami, filmnya unik dan seru ya. Jarang-jarang Korea bawa film horor tentang dukun, apalagi kali ini dibalut dengan plot twist sejarah antar Jepang dan Korea. Ah iya, ada banyak folklore lagi. Bicara soal folklore, kita bakal bahas itu di short nanti. Selain itu, kita juga bakal bahas fakta-fakta di balik cerita Exhuma ini. Dan lagi, gak cuma ceritanya yang seru, tapi juga visual filmnya dan acting para pemainnya bagus banget. Oh, tentu jelas. Mereka para aktor unggulan. Mbah Warim saja sudah pernah main di drama terkenal judulnya Goblin tahun 2016. Paman Kim, rasa-rasanya film yang beliau peranin itu berkelas semua. Terbukti dari penghargaan-penghargaannya loh. Wah, pantesan. Kalau menurut Kanami, pesan apa yang coba penulis sampaikan lewat Exhuma ini? Oh, pesan penulis. Menurut pandanganku sih, sebagai manusia sudah sepantasnya untuk bisa menjaga alam sekitar. Kalau menurut KN? Menurutku sih, mereka berusaha mengingatkan kita untuk just bela. Jangan sesekali melupakan sejarah. Oh iya, Kanami, kata-kata hari ini dong. Jangan nekat gali kubur ya demi logam. Jangan ya, Dek ya. KN kata-katanya dong. Stop kepo bro, please stop.